Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-10. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menggunakan istilah akhir zaman. Saya lebih menggunakan akhir dari katakan sini hari-hari terakhir. Sebagaimana istilah ini dipakai oleh Paulus. Karena hari-hari terakhir itu eshat taish chemi rais. Hari-hari terakhir selalu berhubungan dengan masa-masa yang sukar. Yaitu kairoi kalepoi. Kalau disebut hari-hari terakhir dengan masa-masa kesukaran, kita hidup sejaman seperti itu. Setelah masa anugerah, pagi tadi saya sampaikan tentang kasih karunia. Sekarang kita menghadapi masa-masa kehidupan kita. Pada waktu zaman Paulus, kaum Gnostik itu baru memulai. Karena kaum Gnostik itu dari awal sampai sekarang berkembang terus. Sehingga pemahamannya tidak dapat dilacak. Apa yang dimaksudkan kaum Gnostik? Mengandalkan pengalaman spiritualnya dan pengalaman pribadinya. Dia tidak peduli dengan kehidupan yang lain. Dia hanya peduli dengan pengalaman dirinya. Pokoknya begini. Selalu kalau berbicara, dinasehati, berdiskusi, apalagi berdebat, dia akan mempertahankan menurut saya, pengalaman saya seperti ini. Ya sudah. Itu. Karenanya dengan jalan demikian mengapa Paulus menasehati anak rohaninya Timotius, hindarilah
mereka. Jangan berdebat dengan mereka, karena mereka tidak pernah membuka hatinya untuk menerima pendapat orang lain atau pandangan-pandangan baru selain dari pengalaman dirinya sendiri. Masa-masa yang sukar ini, saya ingin menunjukkan, bukan datangnya badai dan bukan datangnya virus ini, ya. Menurut saya ini fenomena alam. Dan fenomena itu selalu ingin ditafsirkan oleh manusia. Boleh-boleh saja menafsirkan, tapi jangan memaksakan pendapatmu, tafsiranmu kepada orang lain. Dan saya lebih melihat kesulitan itu adalah antar manusia. Kehidupan manusia. Masa-masa yang sukar adalah kehidupan kita sesama manusia. Sehingga manusia sekarang sulit sekali menemukan teman yang jujur, teman yang setia, orang yang baik, sulit. Ini masa sukar. Jangankan di luar rumahmu, di dalam keluargamu antara orang tua dan anak pun sulit menjadi ukuran. Itu yang disebut masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kesukaran, karena kita sebagai manusia harus berhubungan dengan manusia. Dulu manusia berhubungan dengan hewan-hewan buas mungkin ada kesulitan. Tapi dengan makin modern sekarang ini tidak terlalu sulit. Berhubungan dan mengatur, bergaul dengan hewan-hewan buas. Tidak terlalu sulit. Semua bisa diatur dengan baik. Bahkan diajar dengan baik. Saya percaya ibu bapak di rumah punya binatang piaraan. Tidak sulit kan berhubungan dengan mereka. Tapi akan sulit sekali engkau berhubungan kalau yang namanya manusia dengan manusia. Itu masa yang sukar. Karena kita memerlukan. Kita ini senang bergaul, berkumpul, hidup bersama sesama manusia. Tapi manusia sekarang sudah tidak bisa menjadi ukuran. Karena itu dikatakan di sini, saya ingin mengutip sejenak, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14 dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14. Ingatlah dan pesankanlah itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan. Agar jangan mereka bersilat kata. Bersilat kata. Saudara tahu main silat? Tapi silat ini silat kata. Itulah manusia dalam sekarang ini. Pembicaraan manusia, perkataan manusia, percakapan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Perkataannya, pembicaraannya tidak bisa lagi menjadi pegangan dan ukuran. Hari ini dia bicara begini, besok dia bicara lain. Tidak merasa salah. Saya selalu kasih istilah watados, wajah tanpa dosa. Ya, selalu saja. Ini yang dimaksudkan. Karena itu Paulus menasehatkan kepada Timotius ayat yang ke-16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Bahkan akan menambah kefasikan kalau percakapan seperti itu. Kalau saudara lanjutkan perdebatan orang yang bersilat kata, ya, tidak akan ada hasilnya engkau menjadi baik. Malahan akan membangkitkan emosimu. Karena itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus. Lalu kita masuk sekarang ini pada ayat yang kedua bacaan kita tadi. Manusia, dikatakan di sini, akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba
uang. Ayat 2 ini sebetulnya diawali dengan kata-kata dalam bahasa Yunaninya esontaigar. Esontaigar. Sebab akan terjadi. Jadi akan terjadi. Itu awal dari kalimat ini. Akan terjadi manusia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana manusia mencintai dirinya sendiri? Baik. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah egonya, pribadinya. Banyak orang menikah, saudara pikir itu saling mencintai, belum tentu. Dia menikah, dia mencintai diri sendiri karena dia ingin menguasai Anda. Anda ingin jadi miliknya, Anda tidak boleh menjadi milik orang lain, maka Anda dinikahi. Tapi sesungguhnya dia tidak mencintai dirimu, tapi mencintai dirinya sendiri. Nanti akan muncul sifat-sifatnya. Egois, ingin menang sendiri, tidak pernah mengukur perasaan orang lain. Pasangannya, itu ciri-ciri. Jadi kalau ketika Anda yang sekarang belum menikah, ada laki-laki berkata atau perempuan, saya mencintaimu. Periksa dulu, jangan-jangan engkau mencintai dirimu, tapi ingin memiliki diriku, ingin menguasai diriku, ingin membuat aku takluk kepadamu. Itu ciri khas mencintai diri sendiri. Inilah yang akan terjadi di dalam hubungan manusia. Ya, disebut philautoi, mencintai dirinya. Lalu yang kedua dikatakan philarguroi, mencintai uang. Bukan uang tidak perlu, uang perlu. Tapi uang tidak bisa jadi ukuran dalam hubungan manusia dengan manusia. Tapi sekarang ini manusia dengan manusia, ukurannya itu adalah uang. Artinya keuntungan. Kira-kira kalau saya bergaul dengan engkau, berteman dengan engkau, menguntungkan aku atau tidak? Ini yang menjadi ukuran. Karena itu disebut masa yang sukar, masa yang sulit. Ketika kita berhadapan dengan manusia, tidak lagi memandang kita sebagai manusia, tapi memandang apa yang kita miliki. Apa yang kita punyai. Selagi engkau memberi aku, engkau kuhargai. Tapi waktu engkau tidak lagi memberi kepadaku, maka kita ditinggalkan. Inilah manusia-manusianya. Alazones adalah pembual. Membesar-besarkan diri pembual itu. Merasa diri hebat, merasa diri super. Sehingga tidak menghargai orang lain. Pembual akan melahirkan dikatakan huperefanoi, sombong, angkuh. Blasfemoi, kasar, pemfitnah. Suka bicara yang jahat. Coba kalau kita bicara tentang kebaikan orang, kita bosan. Tapi kita ketika mendengar kejahatan orang lain, tanpa kita periksa, kita sudah merespon dengan baik. Melike. Sarananya sekarang ini lewat sosmed. Hei, ada berita begini. Tanpa periksa lagi, saudara langsung menyebarkan berita itu. Dan itu menjadi hobi. Padahal Anda menghancurkan hidup orang, karir orang, manusia lain. Engkau hancurkan. Tapi engkau mudah sekali dengan jarimu. Mungkin bukan dengan mulutmu. Tapi sekarang dengan jarimu. Engkau memfitnah orang lain. Makanya saya katakan jarpendos, jari-jari penuh dosa. Karenanya kita bisa melihat. Itu yang dimaksudkan. Jadi saudara dengan kita alat-alat internet, semuanya ini memudahkan hubungan kita, betul.
Tapi apa semuanya itu memudahkan hubungan kita? Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Saudara punya keluhan. Zaman sebelum ada sosmed, keluhan itu kadang-kadang hanya dimakan sendiri atau bicara dengan orang yang terbatas. Tapi sekarang ini tidak malu-malunya, ibu-ibu punya keluhan terhadap suaminya, langsung pasang status. Dan temannya melike, dia senang sekali. Seolah-olah direspon. Bukan, like dari temanmu karena masalahmu, itu artinya syukur. Bukan dia senang. Di sini letaknya. Itulah yang disebut masa-masa yang sukar. Tidak taat pada orang tua. Anak-anak tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Karena orang tuanya sendiri kasih contoh. Orang tuanya lebih peduli untuk menjawab apa yang ada di HP-nya. Ketika anaknya meminta sesuatu, dia berani berkata nanti. Dia dulu ini yang penting. Dan anaknya juga nanti akan bicara seperti itu. Nanti, ininya yang penting. Saya tidak anti alat-alat modern. Tapi itu yang masa-masa akhir ini akan menjerumuskan kehidupan orang. Anda duduk berdua di ruang tamu. Istri pegang HP sendiri, suami pegang HP sendiri. Berhubungan dengan orang yang jauh, bercakap, senyum, tertawa sendiri. Tapi antara hubungan kita berdua sunyi sepi. Terakhir ngantuk masuk kamar tidur. Dan ini masa yang sukar. Kalau Anda terlibat seperti itu, apakah penyakit-penyakit seperti ini kita akan buang dalam hidup kita? Kita perbaiki kembali. Engkau ketinggalan istrimu mungkin tidak panik. Tapi ketinggalan HP-mu paniknya luar biasa. Ayo jujur. Supaya ini tidak menggerogoti iman percaya kita. Kehidupan kita sesama manusia. Acharistoi, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur. Tidak tahu budi baik. Kalau ada kebaikan orang yang kita terima, kita anggap itu kewajiban orang itu. Dan begitu dia tidak baik lagi dengan kita, ya, kita langsung lupa. Dan ingat yang jelek-jeleknya. Tidak tahu berterima kasih. Orang sekarang ini lebih banyak tidak tahu balas budi. Tidak tahu budi baik orang. Banyak seperti itu. Ya kalau engkau baik, ya itu kewajibanmu. Kalau engkau tertipu, engkau salah sendiri. Tidak ada rasa budi. Zaman dulu masih ada istilah. Saya lupa istilahnya. Ada budi, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Sekarang tidak lagi. Sehingga ada orang berkata, sulit berbuat baik dengan orang, sulit menolong orang. Ini masa yang sulit. So manusia semuanya mementingkan dirinya sendiri. Anosioi, tidak suka yang baik. Sukanya permainan yang kotor. Cara-cara yang kotor. Kadang-kadang cara-cara yang kotor ini tidak sedikit. Antar gereja pun melakukan segala sesuatu bukan dengan kebaikan, hubungan kasih, berdamai. Tidak. Menindas orang lain dengan cara-cara yang kotor. Pada ayat yang ketiga disebut astorgoi. Tidak mengasihi.
Artinya apa? Empati orang menjadi hilang. Tidak ada lagi empati satu dengan yang lain. Kasihan. Anda lebih berempati dengan drakor daripada dengan tetangga yang susah. Karena dengan nonton itu Anda turut menangis, meresapi, heran. Dengan cerita orang dalam film, engkau turut terlibat perasaanmu. Ya. Ini orang nonton menikmati ceritanya, tapi tidak menangkap pesannya. Ada dua orang nonton film, menikmati ceritanya sampai terbawa perasaannya, sampai turut menangis. Padahal engkau orang Sunda, di sana orang Korea, beda. Tapi engkau terlibat, kenal juga tidak. Tapi kalau orang yang menikmati, artinya menangkap pesan dari film itu lain. Otaknya menjadi cerdas. Budi pekerti, pikirannya, kehidupannya menjadi diperbaiki. Aku tidak mau seperti itu. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga dikatakan pada ayat-ayat yang ketiga tadi, tidak mau berdamai, suka bermusuhan, dan diaboloi, pemfitnah, suka menghakimi, menuduh orang dengan salah, tanpa minta maaf, bahwa aku sudah salah berpendapat seperti engkau. Lihatlah kehidupan sosmed. Kan dipakai seperti itu semua. Saya bukan membela Pak Jokowi. Tapi seringkali saya lihat dia diperlakukan tidak adil dengan hal-hal seperti ini. Tapi saya sadari, memang inilah akhir zaman. Inilah zaman-zaman yang akhir. Masa-masa yang sulit. Bapaknya tidak berhasil, anaknya yang diserang. Sebentar lagi cucunya yang kecil itu. Mungkin, saudara. Dan manusia terlibat bersama. Tidak rasa salah. Dan tidak kita periksa dulu apa betul seperti itu atau tidak. Karena itu dikatakan di sini, anemeroi, garang, ganas, sadis. Lihat sesuatu yang mengerikan itu sadis, senang. Ya. Tidak suka yang baik, susah diajak pada kebaikan. Jadi kalau diajak untuk berdamai, berbuat baik, tidak mau. Karena tidak menyenangkan. Kalau berbicara tentang yang buruk tentang orang lain, perasaan kita, semangat kita menjadi naik. Itu manusia sekarang. Kita hidup di keadaan manusia yang seperti itu. Makanya disebut oleh Paulus, inilah masa-masa akhir yang sukar. Sukar cari teman yang baik. Sukar berhubungan manusia dengan baik. Sukar sekali. Saya suka melihat film-film Jepang yang bagian makanan. Ya, bagian makanan. Apalagi jalan-jalan tentang makanan. Jadi channel yang saya favoritin adalah Waku Waku. Saya suka sekali karena lihat makanan. Dan kadang-kadang dalam perjalanan mereka ketemu mie atau makanan apa saja. Itu yang jual itu kadang-kadang generasi ketiga. Restoran ini sudah 100 tahun. Restoran ini minimal 20 tahun.
Luar biasa. Ada kesetiaan. Sekarang ini, coba saudara cari pegawai. Bisa tahan berapa lama? Ayo jujur. Gak bisa. Untuk setia. Orang-orang Jepang kerja, saya pernah ketemu. Bukan karena nonton saja, tapi ketemu dengan orang yang kerja di Toyota. Sudah 2 generasi. 50 tahun lebih. Tidak pindah-pindah perusahaan lain. Itu saja. Menekuni. Setia. Saya ingin tanya. Bisa dapat seperti itu di sini? Gak bisa. Pikiran dia selalu berkhianat. Begitu saya dapat kesempatan, saya hianati kamu, saya tinggalkan kamu, saya rugikan kamu. Oh, itu masanya. Itulah yang dimaksud dengan afilah gatoi. Tidak suka yang baik. Ayat yang keempat disebut di sini pengkhianat, tapi dalam arti prodotai, itu artinya tidak bisa dipercaya. Siapa yang saudara bisa percaya? Coba ayo. Padahal kita perlu punya pegawai, usaha, punya teman, punya ini. Kita perlu kan? Itu keperluan manusia. Tapi siapa yang bisa kita percayai? Pasti saudara was-was terus. Siapa yang bisa dipercayai? Saya coba saudara, jujur itu perlu tidak? Saudara memerlukan tidak teman jujur? Orang jujur? Suami jujur? Yang pegang keuangan di usahamu yang jujur. Perlu kan? Tapi apa kita sendiri juga jujur? Itu masalahnya. Apa kita sendiri jujur? Penjahat sekalipun, mafia sekalipun perlu bendahara yang jujur. Kan lucu. Dia sendiri tidak jujur tapi perlu orang yang jujur. Ini ironi namanya. Sebuah kehidupan yang sangat tidak harmonis. Sebuah kehidupan yang tidak nyambung dan tidak selaras. Inilah masa-masa itu. Masa gegabah, sembrono, tidak berpikir panjang, sombong, bodoh. Sudah bodoh, sombong dengan kebodohannya, coba. Banyak kan? Saudara lihat tulisan-tulisan di sosial media. Udah tahu dia bodoh, tapi sombongnya dengan kebodohannya. Luar biasa. Bukan masyarakat kecil. Politikus, pemimpin-pemimpin. Udah tahu salah, sudah tahu dia bodoh. Tapi dengan kebodohannya senang sekali. Inilah yang disebut, dikatakan di sini, yaitu sudah lebih menyukakan hawa nafsunya. Pikiran-pikiran seperti ini. Mereka dikatakan seperti lahiriah menjalankan ibadah. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Saudara, saya ingin memberikan sebuah pengalaman kesaksian. Kalau soal menjalankan ibadah, saya dalam agama saya yang dulu sangat-sangat menjalankan. Semua yang diminta dalam aturan agama,
saya ikuti, saya laksanakan. Dan setelah saya beribadah dan aturannya dalam ibadah saya, agama yang dulu, itu harus betul-betul rinci sekecil-kecilnya. Jempol ini kalau duduk dalam ibadah salah letaknya, itu ibadahnya tidak sah. Jari tangan ini kalau tidak ditempatkan di tempatnya, genggaman ini kalau tidak pada tempatnya salah, tidak sah ibadahnya. Saya ikuti. Saya ingin perfect. Apa yang ditulis, apa yang diaturkan, saya buat. Saya lakukan. Tapi heran. Di hati saya sangat-sangat penuh kebencian. Benci terhadap orang yang tidak ibadah seperti saya. Tidak mengikuti seperti saya. Tidak teratur seperti saya. Saya marah dan benci. Saya mencaci mereka. Heran. Menjalankan ibadah tapi tidak punya kekuatannya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ibadah itu ada kekuatannya. Jika engkau beribadah, ada kekuatannya dalam dirimu, engkau menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, lebih mengasihi, engkau cinta Tuhan, amin. Itu kekuatannya. Coba lihat. Menjadi garang. Saya mulai gelisah di situ. Apa ini yang saya cari? Apa ini yang saya anggap saya ini orang yang beragama dan beribadah? Kenapa hati saya penuh kebencian? Mengapa saya tidak sejahtera, tidak damai? Ada enggak orang Kristen sambil menyerang orang dan membunuh orang berkata haleluya dalam nama Yesus? Bisa enggak? Begitu saudara mendengar dalam nama Yesus, marahmu berhenti, jengkelmu berhenti, tindakanmu berhenti. Itu kekuatan ibadah kita. Nah, apa kita akan meniru cara orang lain yang sekarang seperti itu? Makin beribadah makin garang, makin beribadah makin kejam, makin beribadah makin benci dengan orang lain. Coba. Setiap mau Natal kita selalu disibukkan. Kata-kata haram mengucapkan selamat Natal. Saya yang Natalan aja enggak pernah minta orang lain ngucapin, kok kamu repot. Iya. Kita kan enggak pernah minta kamu harus mengucapkan, enggak. Kalau kamu enggak ngucapin juga enggak apa-apa. Memangnya Natalku batal kalau enggak diucapin? Ya enggak, Natal tetap jadi, tanggal 25 udah lewat kan? Ya udah. Tapi lain. Ini akhir zaman. Ini zaman-zaman sulit. Masa-masa akhir yang penuh kesulitan. Jadi jangan aneh kita melihat. Ini Natal sudah lewat. Sebentar lagi. Haram Imlek. Ya, ampaunya enggak. Ya. Saya Natal, Imlek, yang saya kasihan itu babi. Babi stres. Baru selesai Natal sekarang mau Imlek lagi. Terancamlah kehidupanku ini. Ya. Ya. Artinya begini. Setiap ibadah kita itu punya dampak, kekuatan di dalam diri kita. Sebelum saudara datang beribadah, emosimu tinggi, selesai ibadah, emosimu setidak-tidaknya kuranglah.
Saya kasih contoh. Ini hubungan suami istri. Ya. Saya boleh nasihatin Anda karena saya sudah menikah 53 tahun. Dengan orang yang sama. Ya. Saya pendeta, istri saya juga pendeta. Ini saya mau ngomongin dia, mumpung dia nggak ada. Ya, tapi ngomongin baik. Kadang-kadang yang namanya kehidupan, mau pergi ibadah itu ada saja yang bikin kita jengkel. Karena sudah naik ke mobil mau berangkat ibadah, nanti dulu. Aku tadi lupa pakai lipstik. Saya bilang, "Ma, kita pakai masker nggak perlu lipstik." Jengkel. Terus saya bilang, "Saya ini mau khotbah. Tolonglah jangan bikin saya jengkel." Istri saya pinter, dia pegang dada saya dalam nama Yesus. Ya udah, berdamai. Namanya ibadah punya dampak, punya kekuatan. Makin orang itu kenal Tuhan, makin tidak benci. Makin tidak ada kebencian dia. Tapi dulu saya beda, makin cinta Tuhan, makin benci dengan orang lain. Saya tidak ngerti, roh apa itu. Itulah yang dikatakan kekuatannya, dunamin autes. Kata dunamin autes itu seringkali engkau pungkiri kekuatannya. Hendaknya kita sekarang ini kalau kita pergi beribadah setiap minggu perubahannya makin lama makin baik, makin banyak. Amin. Jadi makin baik. Karenanya dikatakan di situ pada ayat yang ke-6 adalah mereka yang menyelundup. Yang dikatakan yang menyelundup begini. Ini penyakit gereja, penyakit jemaat. Saya ingin punya pikiran seperti ini. Kita namanya manusia dengan manusia, tidak selamanya kita senang. Baik dengan pemimpin rohani kita, gembala sidang, baik dengan majelis, mungkin kita ada tidak suka. Dan saudara, karena saking tidak sukanya, keluar dari gereja itu. Saya tidak mempersalahkan. Karena itu urusan hubungan pribadi. Bisa saja orang suka atau tidak suka. Dia tidak suka. Dia keluar. Herannya dia bawa orang dalam gereja itu supaya sama-sama tidak suka dengan orang itu. Menyeret-nyeret mereka, bawa mereka. Dia mau keluar sendiri. Kan dulu juga masuknya sendirian, kenapa keluar mau bawa orang? Loh ini maksudnya. Jadi itu yang dikatakan di sini. Dia ingin diajar tapi tidak pernah belajar. Pelajaran yang dia terima, khotbah yang dia terima tidak membekas dalam dirinya. Saya ingin kasih contoh lagi. Supaya saya ini berkhotbah agak berat. Kenapa berat? Napasku tertahan. Gitu. Jadi untung kalau di gereja saya giliran khotbah saya boleh buka masker, tapi di sini tidak boleh. Saya ngikutin taat. Nah saudara, di dalam kita berhubungan manusia dengan manusia ini ada suka, ada tidak suka. Tapi seringkali kita ini
menyeret orang lain. Itulah yang disebut di sini seperti Yanes dan Yambres. Pemberontakan yang selalu menyeret orang lain. Seperti kejatuhan Lucifer. Dia selalu menyeret orang lain. Kalau saya melihat dalam kehidupan kita ini dengan masa-masa yang sulit seperti ini. Mari kita makin hari makin melihat. Apakah ibadahku ini membawa dampak dalam kehidupan pribadi rohaniku? Kalau ibadah kita tidak mempunyai dampak dalam kehidupan pribadi kita, ibadahmu sia-sia. Dampak itu proses, bisa. Tidak semua orang total berubah, tidak. Waktu saya menjadi Kristen, ada ayat yang saya tidak sukai. Semua, tapi ada satu ayat yang saya sulit terima. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya pikir ini enggak masuk akal. Enggak rasional. Karena saya datang dari dulu sebelum ditampar orang sudah nampar duluan gitu. Sekarang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ini pasti terjemahannya salah. Karena itu mendorong saya untuk belajar bahasa aslinya. Setelah belajar memang seperti itu. Tapi saya tidak puas. Saya tanya dengan pendeta saya yang membaptiskan saya. Ya. Saya bilang, karena pendeta saya orang Tionghoa, saya bilang ayat ini kurang cengli. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Terus kamu maunya gimana? Tampar pipi kiri, balas tangan kanan. Kan bagus itu. Oh begitu. Lalu pendeta saya jawab begini. Kalau tampar pipi kiri, balas tangan kanan, Yesus tidak perlu mati buatmu. Cukup guru silat ngajarin engkau. Oh iya juga saya pikir ya. Ya bagus juga. Karena pendeta saya ini ya di kota Palembang. Dia orang berasal dari tebing tinggi di Sumatera Utara. Jadi ngomongnya belak-belak kasar-kasaran gitu. Kalau ikut Yesus, kamu tidak mungkin mengampuni tapi ikut dia. Belajar tentang dirinya, apa yang dia buat kamu. Oh iya juga terus lama. Itu mengubah karakter kita. Mengubah pribadi kita. Mengubah sifat-sifat kita. Mengubah. Sehingga dengan perubahan seperti itu terus. Adakah Yesus yang engkau percayai telah mengubah hidupmu? Kalau engkau tetap sama, tidak ada perubahannya, jangan-jangan bukan Yesus yang engkau terima. Agama Kristen yang engkau terima. Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa keselamatan. Yesus mengubah orang. Dari kehidupan mengubah orang inilah kita ingin berubah. Karena itu sebagaimana yang diminta tema dari sini adalah penyakit-penyakit rohani. Tapi saya tidak menggunakan istilah penyakit. Sifat-sifat manusia di akhir zaman. Sifat-sifat hubungan manusia antar manusia di akhir-akhir ini. Akan mengalami gejolak erosi yang luar biasa. Sehingga manusia tidak bisa utuh lagi berhubungan dengan manusia. Tetapi kita tidak boleh mengikuti arus itu. Kita tetap harus sebagai manusia yang diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu. Karena kami memiliki Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menginsafkan kami, menyadarkan kami, membawa dan menuntun kami dalam kebenaran. Kami sangat percaya kuasa Roh-Mu yang kudus itulah yang mengubah kehidupan kami. Kalau pribadi Yesus sudah menebus kami, mengampuni kami, membuat kami menjadi berharga, membebaskan kami, dan Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati, pikiran, jiwa kami, sehingga dengan Yesus dan Roh-Mu yang kudus itu, hidup kami, kehidupan kami, kami tidak terbawa arus dengan kehidupan dunia ini. Kami akan menggunakan sosial media kami, akan menggunakan semua teknologi yang baik buat kebaikan manusia, buat menyebar kebaikan manusia, tidak lagi menyebar keburukan manusia, tidak menghakimi orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak gampang percaya dengan hal-hal yang tidak pasti. Biarlah kami juga peroleh hikmat dan bijak untuk menggunakan alat-alat modern termasuk sosial media saat-saat ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, peliharakan kami semua, ampuni kami semua. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.